ini mungkin sudah sangat jelas pangeran ilahi memberikan pesan-pesan yang urgent pada saat ini. Saya ingin menambahkan mungkin sedikit saja bagi kita sekalian pada saat ini. Kalau kita sudah memilih Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah sungguh-sungguh, berimanlah sungguh-sungguh. Karena apa? Cobaan dan godaan pada saat ini sangat kencang, saudara. Saudara dan saudariku, sangat kencang. Hasutan di sana sini. Ya, kalau Bapak Ibu tidak kuat iman, cepat sekali akan rapuh dan mengikuti apa kata roh-roh dunia. Mengikuti apa yang dunia inginkan, Bapak Ibu. Yaitu memakai logika. Tidak memakai iman, tetapi memakai logika. Mereka juga mengutip-ngutip ayat firman Tuhan. Mereka juga pintar, karena setan ini kan pintar mengutip ayat firman Tuhan. Ya, saling mencocokkan satu dengan yang lainnya. Yang pada akhirnya, kita dengan sendirinya akan menyangkal iman kita, saudara. Kita dengan sendirinya akan menyangkal kuasa Tuhan itu. Padahal selama ini kita hidup oleh kasih dan kuasa Tuhan. Tapi ketika apakah manusia lain atau orang lain atau teman kita membawa kita kepada logika ini, Bapak Ibu, cara memandang Tuhan dari segi perspektif logika kita manusia ini, maka kita akan apa? Terjadi keraguan-raguan dalam iman kita. Hati-hati saudara, saudariku. Ini tidak gampang. Kita akan lalui itu, Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Ya, setan ini memakai cara-cara yang halus untuk memanipulasi pikiran kita dan hati kita. Nah ini, hati-hati saudara dan saudariku. Nah, tanpa kita sadari, setan membawa bukan kita lagi menjadi orang-orang beriman, tapi orang-orang yang memiliki logika. Nah, itu pun mereka akan ambil tuh ayat-ayat firman Tuhan, saling taut-mentaut dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tetapi semuanya seolah-olah seperti benar. Kalau menurut pandangan versi logika. Tapi apabila kita memakai iman, maka itu akan salah. Ya, hati-hati di sini jebakan setan, Bapak Ibu. Yang banyak saya lihat fenomena ini banyak akan menjerat anak-anak Tuhan. Akhirnya mereka menyangkal kuasa Tuhan, menyangkal kasih Tuhan tanpa mereka sadari. Karena apa? Setan itu bermainnya di logika, saudara. Dia akan membawa saudara berpikir secara kritis. Bukan bermainnya di iman lagi. Nah, setan akan membawa pelan-pelan Anda berpikir secara logika, realistis. Logika. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, saya peringatkan memang supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai cobaan dunia ini yang bagi kita, kita anggap kita sepele. Itu Bapak Ibu. Kita anggap kita ini sudah kuat, apalagi kita sudah percaya cahaya, bukan? Kita anggap diri kita sudah kuat. Wow, amazing. Orang-orang pun, manusia-manusia pun sudah pada puji diri kita. Tetapi mari kita sadari di satu kesadaran diri kita, jangan menganggap diri kita ini kuat, jangan menganggap diri kita ini wow, amazing. Tetapi mari kita belajar dengan kerendahan hati, terus-menerus mengasah iman kita kepada Tuhan, sehingga andalan kita hanya kepada Tuhan. Kita memakai iman dan bukan logika. Jadi bukan logika kita yang kita asah, tetapi iman kita yang kita asah, saudara. Ya, kalau logika kita yang kita asah, maka semakin hari kita akan semakin bertambah angkuh. Karena merasa diri pintar, hebat, luar biasa dari teman-teman kita. Kalau iman kita asah, saudara, setiap hari kita akan merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin ingin dekat dengan Tuhan. Nah, ini kelebihannya antara manusia memakai logika dan manusia yang memakai iman. Nah, pada waktu ini, di akhir-akhir ini, Bapak Ibu, saya lihat fenomena ini akan banyak, Bapak Ibu ya, bahkan menjatuhkan para bintang-bintangnya Tuhan. Bahkan menjatuhkan para bintang-bintangnya Tuhan. Jadi, hendaklah kita berhati-hati, karena ini permainannya semakin halus, saudara. Semakin halus ya, permainan setan ini ular-ular, karena ular-ular bisa jangkau pikiran kita, saudara, pikiran. Ya, habis dia bawa pikiran kita, ya dia mainkan di hati. Dia akan tanamkan di hati kita, kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi angkuh, secara rohani. Itu mainnya halus, sangat halus, tidak bisa terdeteksi. Tahu-tahu Bapak Ibu sudah menyangkal nama Tuhan, tahu-tahu Bapak Ibu bilang, saya ragu apakah dia Tuhan atau bukan.
Dia saya lihat kok cuma manusia biasa. Apakah saya ini sudah di 1000 tahun atau tidak? Kenapa? Setan ini membawa Anda tarik ulur waktu. Jadi setan akan membawa kita ini anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah percaya cahaya seperti kita yang minta-minta Tuhan, ke masa lampau, masa perjanjian baru, zaman anugerah belas kasihan. Dan dia akan menanamkan keraguan-raguan dalam eh, awalnya pikiran kita, terus dia main sudah di hati. Nah, dia tanamkan kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, kamu sudah percaya cahaya, masakan kamu gini, 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 gini. Nah, seperti itu. Masakan kamu percaya hanya kepada seorang pemuda, gini, 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 gini. Nah, timbullah kebimbangan, keraguan seperti itulah yang terjadi pada diri Hawa pada zaman dahulu. Ditanamkanlah keraguan-raguan atas ucapan firman itu sendiri. Manusia menjadi ragu, bimbang, disitulah kejatuhan kita, saudara. Ya, itu saja mungkin pesan singkat daripada saya. Semoga kita semakin berjaga-jaga, semakin berwaspada dengan hati kita. Jangan bermain-main api, jangan juga bermain-main dengan air. Ya, bahaya. Dua-dua itu bahaya ya. Sudah diperingatkan oleh King of the Kings. Bermain api, Anda akan terbakar oleh api itu sendiri. Suka bermain-main air, Anda akan tenggelam dengan air tersebut. Jadi hendaklah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan yang tinggi. Jangan bermain di logika, jangan Anda ikut-ikutan orang, jangan ikut-ikutan apa kata orang, tapi mari bersandar kepada firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memerintah atas hidup kita, yang memegang kendali atas hidup kita, dan yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita dan hati kita. Ya, Bapak Ibu, jangan lihat Bapak Ibu saat ini kuat, jangan. Tetapi mari dengan kerendahan hati, sujud di hadapan Tuhan, bertelut setiap saat, setiap hari, minta kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak jadi sombong. Perkataan saya ini bukan saya lempar kepada Bapak Ibu juga, tetapi kepada diri saya sendiri. Ya, untuk kita berwaspada. Berwaspada bagi siapa? Hati kita sendiri. Ya, karena perkataan saya ini saya lempar kepada Bapak Ibu, tetapi itu untuk diri saya. Jadi kena pedang itu dua arah mainnya. Arah ke umat, arah juga kepada diri saya. Jangan saya cuma pintar berkuar-kuar, tahu-tahu diri saya yang jatuh malah. Ya, seperti Lucifer ya. Dia memimpin pujian, hebat luar biasa, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Dunia manusia, malaikat, Tuhan pun memuji dia pada waktu itu. Tapi ketika kesombongan, keangkuhan itu hatinya dipenuhi keangkuhan, tanpa dia sadari dia sudah jatuh, saudara. Ya, jadi cara iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan itu sangat halus, ya, karena dia sudah berabad-abad hidup, sudah beribu-ribu tahun dia hidup ya, Bapak Ibu. Jadi sudah pengulangan zaman ini, Bapak Ibu. Jadi ya berwaspadalah. Kalau mau dihitung-hitung ya, kita harus lebih pintar lah daripada setan. Bukan setan yang lebih pintar daripada kita, bukan? Ya kan? Nah, kita harus lebih pintar juga daripada ular. Bukan ular yang lebih pintar daripada kita. Walaupun ular itu berganti-ganti kulitnya, 1000 kali dia berganti kulit, 1000 kali juga dia pakai cara yang sangat licik untuk menjatuhkan kita. Tapi mari kita anak Tuhan, pakailah mata roh kita, pakailah mata iman kita untuk mengetahui siasat kelicikan iblis di akhir zaman ini. Karena apa? Ya perjalanan kita ini semakin licin, saudara. Semakin licin, saudara ya. Semakin licin, sangat licin, saudara. Tidak hati-hati, tidak minta kuasa Tuhan, tidak minta pengurapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja atas diri Bapak Ibu, yakin dan percaya Bapak Ibu akan jatuh. Jatuh oleh apa? Perkataan. Perkataannya siapa? Sesama. Jatuh Bapak Ibu. Apa yang kita dengar, itulah makanan kita bagi jiwa kita. Ya. Jadi telinga kita ini bagaikan teropong. Teropong Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar disaring ya. Kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu, disaring benar-benar. Baru dimasukkan dalam hati. Ya. Hmm. Jangan pakai logika Bapak Ibu. Bapak Ibu harus banyak berdoa ya. Supaya peka mendengar ini suara bisikan setan. Sangat halus Bapak Ibu. Saya sampai merinding ya. Mendengar setan itu berbisik. Seperti itu mendesis. Ngeri Bapak Ibu. Sangat halus mainnya. Jadi saya peringatkan kepada kita anak-anak Tuhan. Ya mari peka. Buka telinga untuk suara Tuhan. Ada suara setan iblis masuk di telinga kita. Saringlah itu Bapak Ibu. Dengan apa? Doa. Kalau belum jelas jawaban doa itu, Bapak Ibu harus perlu puasa. Untuk mengetahui Tuhan. Saya ingin cari tahu ini suara setan apa suara Tuhan. Yang datang pada saya ini. Yang mengacaukan pikiran saya dan mengacaukan hati saya.
Nah, seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu, saya tidak bisa panjang lebar, hanya itu saja singkat jelaskan.